Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Kali ini kita akan bahas tentang soal uji pemahaman fungsi inverse dan komposisi fungsi untuk kelas 11 matematika kurikulum merdeka halaman 12-13 bagian B nomor 1 sampai 5. Penerbit buku Erlangga, pengarang buku BK Nur Mandiri. Bagian B nomor 1, domain fungsi atau disingkat df dari fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 7 agar mempunyai fungsi inverse adalah apakah a x di mana x lebih kecil sama dengan 1, x elemen r, b x di mana x lebih besar sama dengan min 1, x elemen r, c x di mana x lebih kecil min 1, x elemen r, d x di mana x lebih kecil min 1, x elemen r, dan x di mana x lebih besar pada min 1, x elemen r. Kemudian e x di mana x lebih kecil sama dengan min 1, x elemen r, dan x di mana x lebih besar sama dengan min 1, x elemen r. Untuk nomor 2 dan kita lihat. Nah, kemudian nomor 3 tidak perlu kita baca ya, nanti kita akan bahas di jawaban. Nomor 4 dan nomor 5 diketahui fungsi f dengan rumus fx sama dengan 5x tambah 3, dan f inverse adalah fungsi inverse dari f. Nilai dari f inverse dari min 2 sama dengan apakah 6/5, apakah b min 1, c min 1/5, d 1/5, dan e 1. Kita jawab. Nomor 1, fx nya itu sama dengan x kuadrat ditambah 2x kurang 7. Nah, yang pertama kita lihat bahwa persamaan kuadrat ini memiliki nilai A1, B2 dan C min 7. Ya, jika ada yang belum tahu tentang A, B, C ini bisa belajar tentang persamaan kuadrat juga ada di channel ini. A itu adalah koefisien dari x kuadrat, B itu adalah koefisien dari x, dan C itu adalah konstanta. Nah, untuk karena bentuknya parabola ya. Bentuknya parabola, syaratnya menjadi fungsi inverse, maka domainnya harus dibatasi. Karena kalau bentuk parabola berarti ada satu di rank itu mendapatkan dua anggota di domain, ya begitu maksudnya. Jadi kita harus membatasinya supaya terjadi fungsi bijektif ya, subjektif dan injektif. Jadi kalau bijektif 1 dx 1 dy, begitu pula sebaliknya y 1 x-nya juga 1. Untuk mengetahui di mana letak bagian atau daerah yang bisa menjadi daerah yang membuat fungsi ini mempunyai inverse, maka kita harus mengetahui sumbu simetri ya. Nah, sumbu simetrinya kalau dalam persamaan kuadrat itu untuk mengetahuinya adalah rumusnya adalah min b per 2. Jadi kalau belum tahu min b per 2 bisa lihat ke tentang persamaan kuadrat di channel ini, juga ada beberapa video tentang persamaan kuadrat. Kemudian kita masukkan saja b nya kan 2, kemudian a nya 1, berarti 2 per 2 kali 1 artinya min 2 bagi 2, min depannya menjadi min 1. Berarti kita akan start ya dari min 1. Nah, seperti jawabannya di soal tadi ada min 1 ya, apakah lebih besar, lebih kecil, ataukah pakai dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat grafiknya ya. Jadi grafik yang paling bawah ini sumbu simetrinya adalah min 1 min 8, kemudian melalui titik 0, x nya 0, y nya min 7. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa di sini adalah min 1. Nah, agar dia menjadi fungsi bijektif, dia harus dari sini ya, apakah dia min 1 itu lebih kecil daripada x bagian sini, ataukah min 1 lebih kecil daripada s sama dengan x, kemudian ataukah min 1 lebih besar sama dengan x ya, di sini bisa kita lihat. Tetapi tidak memakai dan, karena kalau dan tetap di sini nanti ada dari x yang y memiliki dua wakil di x gitu. Jadi kita usahakan agar dia mempunyai inverse, maka dia harus satu bagian saja. Harus hanya antara apakah dia lebih besar sama dengan min 1 ataukah dia lebih kecil sama dengan min 1. Kita lanjut.
Agar fungsi mempunyai inverse maka harus bijektif seperti tadi yang saya katakan. Agar fungsi menjadi bijektif maka perlu dibatasi domainnya seperti yang di atas tadi ini. Maka dari sini domain yang memenuhi adalah yang pertama adalah domainnya x di mana x lebih besar sama dengan min 1. Jadi kalau di sini lebih besar sama 1 masuk 0, masuk 1, 2 dan seterusnya. Atau x-nya di mana x lebih kecil sama dengan min 1 atau seterusnya min 4, min 3, min 3, min 4 dan seterusnya sampai di sini. Itu juga elemen R. Nah, kalau kita lihat dari jawaban tidak ada kata atau ya, semuanya dan. Berarti kalau dan itu tidak akan membuat fungsi inverse ya. Nah, kalau kata atau salah satunya cocok berarti dia sudah masuk kategori benar ya. df sama dengan x lebih besar sama dengan misalnya itu atau, jadi ini tulisan matematikanya ya. Atau x lebih kecil sama dengan min 1, x-nya elemen bilangan real. Selanjutnya jawaban yang memenuhi adalah bahagian ini df x lebih di mana x lebih besar atau sama min 1 x elemen r, karena jawaban ini ada dalam choice atau pilihan. Sehingga jawaban yang cocok itu adalah bahagian B, df sama x lebih kecil x di mana x lebih besar sama dengan min 1 x elemen bilangan real. Jadi daerahnya antara di sini naik ke atas ya. Dari startnya di sini kemudian naik ke atas. Selanjutnya bahagian nomor 2. fx sama dengan x kurang 2 per 2x kurang 3. Nah, sekarang kita cari inverse-nya ya. Misalkan y itu adalah x kurang 2 per 2x kurang 3. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita usahakan x-nya menjadi sendiri ya. Nah, itu kuncinya untuk mencari fungsi inverse-nya. Nah, jadi kita ikuti cara di sini ya, ikuti caranya. Cari dulu inverse fungsinya ya. Ini kita mau cari inverse fungsinya dengan cara kita kali ya, y kali 2x kurang 3, kemudian itu sama dengan x kurang 2. Selanjutnya menjadi 2xy, karena y kali 2x, 2xy kurang 3y sama dengan x kurang 2. Kemudian kita tukar ya. Di sini pindah ke menjadi minus, di sini pindah ke menjadi plus. Jadi 2xy kurang x sama dengan 3y kurang 2. Selanjutnya kita keluarkan x-nya ya. Jadi x-nya keluarkan, di sini masing-masing punya x. Kita keluarkan x-nya menjadi pengali. Jadi x dalam kurung dikali 2y dikurang 1. Jadi kali x kali 2y sama dengan 2xy. X kali min 1 sama dengan min x. Sama dengan 3y kurang 2. Selanjutnya kita bagi ya. X sama dengan 3y kurang 2 per x 2y kurang 1. Nah, kita cari sekarang x-nya. X itu adalah f inverse dari y, atau bisa kita tulis menjadi f inverse dari y itu x ini f inverse dari y itu sama dengan 3y kurang 2 per 2y kurang 1. Nah, kalau di sini variabel y, di sini juga variabel y, maka fungsi inverse untuk variabel x berarti seperti ini. Ya, untuk variabel x menjadi 3x kurang 2 per 2x kurang 1. Selanjutnya, agar fungsi terdefinisi dengan baik, maka kita perlu mengetahui bahwa tidak ada penyebutan 0. Jadi 2x kurang 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Maka di sini bisa dijadikan bahwa 2x kurang 1, 2x itu sama tidak bila 1, atau x-nya itu tidak bisa 1/2. Jadi saya ulang sedikit di sini. Untuk mencari inverse-nya itu usahakan x-nya menjadi sendiri ya. Yang seperti ini tadi, kita kali dulu. Kemudian setelah dikali kita tukar di sini 3y ke sebelah, di sini ke x, kemudian kita keluarkan x-nya, 2y-nya di sini. Akhirnya menjadikan x-nya sendiri dengan cara membagi 2y kurang 1. Nah, itu x-nya itu merupakan inverse dari y, sehingga fungsi inverse dari y sama dengan 3y kurang 2 per 2y kurang 1. Nah, berarti kalau x di sini maka berubah menjadi fungsi inverse x berarti 3x kurang 2 per 2x kurang 1. Nah, sekarang agar fungsi terdefinisi dengan baik, maka 2x kurang 1 tidak boleh 0 karena tidak ada pembagian 0 ya. Nah, di sini terakhirnya menjadikan bahwa x itu tidak boleh 1/2. Jadi domainnya adalah f di mana x itu tidak boleh 1/2, di mana x itu elemen R. Maka jawaban yang benar adalah domain f-nya itu adalah x di mana x tidak sama 1/2, x itu bilangan R. Itu jatuh pada pilihan A. Kemudian yang ketiga,
fx sama dengan 6 kurang x per 2x kurang 4, di mana 2x kurang 4 tidak boleh 0 ya. Ya, jadi tidak ada penjemputan, tidak ada pembagian 0. Misalkan ini adalah y sama dengan 6 kurang x per 2x kurang 4. Sama seperti tadi, kita kali y kali 2x kurang 4 sama dengan 6 dikurang x. Kemudian setelah itu kita kali y 2x ya, bisa juga 2xy boleh, y kali 2x dikali min 4 kali y sama dengan 6 kurang x. Kemudian kita geser 6 ke sebelah. Di sini geser juga ke sebelah menjadi positif, 4y juga menjadi positif. Sehingga menjadi y 2x ditambah x sama dengan 6 ditambah 4y. Jadi 4y ini pindah ke sebelah menjadi positif. Min x-nya pindah ke sebelah sini menjadi positif juga. Selanjutnya kita keluarkan x-nya ya, sehingga menjadi x kali 2y tambah 1. Di sini menjadi 6 tambah 4y. Nah, kemudian x-nya sendiri dengan cara dibagi menjadi 4y tambah 6 per 2y tambah 1. Nah, sama seperti tadi, x itu adalah merupakan fungsi inverse dari y. Maka kita tulis minus f min 1 y atau inverse y sama dengan 4y tambah 6 per 2y tambah 1. Nah, selanjutnya, jika fungsi x-nya yang diinverskan, berarti f inverse dari x sama dengan 4x tambah 6 per 2x tambah 1. Nah, dari sini, agar fungsinya terdefinisi dengan baik, maka seperti tadi 2x tambah 1 itu tidak boleh menjadi 0, atau 2x sama tidak boleh menjadi min 1, atau x-nya tidak boleh menjadi min 1/2. Sehingga domainnya adalah x, di mana x tidak boleh min 1/2 dan x itu elemen bilangan real. Sehingga jawaban yang benar itu adalah bagian B, df-nya sama dengan x, di mana x tidak boleh min 1/2 dan x-nya itu elemen bilangan real. Jadi jelas ya. Jadi fungsi pertamanya y di sini menjadi y di sini. Kemudian kalau x di sini maka juga x di sini. Supaya terdefinisi dengan baik, artinya tidak pembagian nolnya, maka x-nya itu tidak boleh min 1/2. Nah, itu adalah domain yang bisa membuat fungsi tersebut terdefinisi dengan baik. Kemudian yang keempat, anggaplah yang pertama adalah tadi ya, di soalnya itu fx sama dengan 3x tambah 5 per x. Nah, kemudian kita misal seperti tadi mencari fungsi inverse-nya, y sama dengan 3x tambah 5 per x. Kemudian kita tukar ya, kita kali dulu, kemudian kita tukar ya, x y kurang 3x sama dengan 5, sehingga kita bisa keluarkan x menjadi y kurang 3 sama dengan 5, sehingga x-nya bisa sendiri menjadi 5 per y kurang 3. Seperti tadi, x-nya adalah inverse dari y, maka kita bisa tulis f inverse y sama dengan 5 per y kurang 3. Sehingga kalau f inverse x berubah menjadi f inverse x sama dengan 5 per x kurang 3. Nah, dari sini kita dapat f inverse-nya. Karena kita belum bisa membandingkan yang lainnya, belum ada ya, maka kita pakai yang kedua lagi, fx sama dengan 5 per x tambah 3. Caranya sama, misal y sama dengan ini 5 per x tambah 3. Kemudian kita kali y kali x tambah 3 sama dengan 5. Kemudian lihat y(x) tambah 3y sama dengan 5. Kemudian kita kurang ke sebelah menjadi 5 dikurang 3y, ini sebenarnya sebelah ya, y kali x. Nah, untuk membuat x-nya sendiri, maka kita tulis 5 kurang 3y per y, karena ini pindah ke bawah ya. Nah, kita masing-masing membagi dengan y, sehingga kita dapatkan 5 kurang 3 y per y. Suka dengan videonya? Like dong. Nah, sama seperti tadi konstruksinya f inverse y itu adalah x ya, sehingga kita bisa tulis menjadi f inverse y sama dengan 5 kurang 3y per y. Atau kalau dia x, maka kita tulis f inverse x sama dengan 5 kurang 3x per x. Nah, dari sini yang kedua dan pertama tidak sama ya, fungsi inverse-nya ini tidak sama, jadi tidak saling inverse. Kemudian yang ketiga, kita dapatkan fx sama dengan 5 per 3 kurang x. Kita misalkan lagi, y sama dengan 5 per 3 kurang x. Kita langsung kali y kali 3 kurang x sama dengan 5, itu menjadi 3y kurang xy sama dengan 5. Atau menjadi min xy sama dengan 5 pindah 3y pindah ke sebelah sini menjadi minus, sehingga menjadi min xy sama dengan 5 kurang 3y. Kemudian kita biarkan x-nya sendiri menjadi yx sama dengan 5 kurang 3y per minus y. F inverse y sama dengan 5 kurang 3y per minus y.
Nah, di sini belum kita lihat ya. Atau kalau kita lanjutkan ini, kita keluarkan minusnya menjadi min dalam kurung 3y kurang 5. Nah, karena sama-sama negatif, kita bisa hilangkan negatifnya sehingga menjadi 3y kurang 5 per y. Nah, selalu seperti ini, maka fungsi inverse dari x itu sama dengan 3x kurang 5 per x. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa f inverse-nya itu 3x kurang 5 per x itu ada ternyata di bagian 4 ya. Nah, fungsi bagian 4 di soalnya. Jadi bisa lihat soalnya ya, karena saya tidak bacakan di sini, bisa lihat soalnya nanti di bukunya. Nah, pasti kita bisa lihat bahwa persamaan 3 dan 4 merupakan persamaan 3 dan 4 merupakan saling inverse, sehingga jawaban yang itu terlihat persamaan 3 dan inverse adalah persamaan 4. Maka jawaban yang cocok adalah bagian E, 3 dan 4. Jadi pertama kita coba yang pertama dulu, ternyata dicari di bagian kedua dan ketiga tidak, atau ke bagian keempat ya sama. Kemudian kita cari yang kedua, inverse-nya juga tidak ada yang sama. Bagian ketiga, keempat dan seterusnya tidak ada yang sama. Nah, pada saat kita cari bagian keempat, ternyata fungsi inverse-nya itu sama dengan fungsi inverse pada bagian keempat. Jadi jawaban yang benar ada 3 dan 4. Sebenarnya kalau kita mau cari lagi ini kembali, ini menjadi apakah dia inverse-nya dari 3? Nah, bisa saja kita lanjutkan. Tapi dari sini sudah kelihatan bahwa 3 dan 4 sudah memperlihatkan inverse-nya, maka persamaan 3 dan inverse-nya adalah persamaan 4 merupakan jawaban yang benar, itu jatuh pada pilihan E ya, 3 dan 4. Selanjutnya yang ke-5, fx sama dengan 5x tambah 3. Nah, kita misalkan sama tadi caranya, y sama dengan 5x tambah 3, berarti kita bisa tulis 5x sama dengan 3 kurang y. Prinsipnya itu x nya sendiri ya. Nah, kemudian kita bagi dengan minus 5, sehingga menjadi x sama dengan 3 kurang y per minus 5. Atau bisa kita tulis menjadi min dalam kurung y kurang 3 per minus 5. Karena sama di sini minus ya, maka kita bisa coret atau hilangkan sehingga menjadi y kurang 3 per 5. Di sini coret maksudnya di sini kali min 1, di sini kali min 1 juga, min 1-nya kita coret. Ya, begitu maksudnya ya. Sehingga hasil y menjadi y kurang 3 per 5. Dari sini maka kita bisa tulis lagi minus f inverse y itu sama dengan y kurang 3 per 5. Nah, kalau begitu berarti inverse x itu sama dengan x kurang 3 per 5. Selanjutnya f minus 2 itu berarti minus 2 kurang 3 per 5, atau menjadi minus 5 per 5, atau sama dengan minus 1. Berarti nilai f inverse min 2 itu adalah minus 1. Nah, jawabannya itu adalah bahagian B, yaitu min 1. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Jangan pernah lelah untuk belajar, karena setiap usaha hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Meskipun terasa sulit sekarang, ilmu yang kamu pelajari akan membuka pintu kesempatan yang tak terduga nanti. Terus semangat. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.